Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, serta Bapak dosen yang saya hormati, yaitu Bapak Ergo Setiawan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dila Denisa dengan NIM 642503334 dari Program Studi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel populer yang saya buat, yaitu dengan judul Memutus Rantai Korupsi dari Meja Makan. Mengapa integritas lebih utama daripada gengsi? Pernahkah kalian merenung sejenak mengapa korupsi di negara kita seolah menjadi penyakit yang tidak ada obatnya? Kita sering menghujat para pejabat di berita, tapi mungkin kita lupa melihat ke arah yang paling dekat, yaitu meja makan kita sendiri. Di sini kita akan melihat bagaimana hal-hal kecil di rumah bisa menjadi awal dari sebuah integritas besar, atau justru sebaliknya. Korupsi seringkali dipandang sebagai sebuah monster raksasa yang hanya hidup di gedung-gedung tinggi pemerintah atau pusat kekuasaan. Kita kerap menghujat para pejabat yang tertangkap kamera mengenakan rompi orange, namun jarang menyadari bahwa korupsi bukanlah perilaku yang muncul secara instan. Saat seseorang memegang jabatan, ini adalah sebuah fenomena sosiologis yang memiliki akar panjang. Jika kita telusuri secara mendalam, rantai korupsi ini seringkali bermula dari unit kecil masyarakat, yakni keluarga. Di sanalah melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap remeh di sekitar meja makan, karakter kita pertama kali dibentuk. Meja makan adalah simbol tempat nilai-nilai pertama ditanamkan dan didiskusikan. Namun, apa yang terjadi saat ini? Tanpa kita sadari, pola pikir hasil instan mulai dipupuk di meja makan tersebut. Saat orang tua lebih memuji nilai tinggi tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya, atau ketika kita membanggakan kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar di depan anggota keluarga. Disitulah benih korupsi mulai tumbuh. Apalagi kita hidup di era instan ini, gratification, dan hyperrealitis media sosial, di mana terlihat sukses sering kali dianggap lebih penting daripada benar-benar jujur. Fenomena ini menciptakan tekanan sosial yang luar biasa, terutama bagi kita generasi muda. Keinginan untuk diakui, memiliki barang bermerek, dan mengikuti tren gaya hidup membuat seseorang kehilangan kompas moralnya. Disinilah pertempuran batin terjadi antara integritas dan gengsi. Gengsi menuntut kita tampil mentereng, sementara integritas menuntut kita tetap tegak pada prinsip, meski tidak ada orang yang melihatnya. Selanjutnya, konteks mahasiswa dan agen perubahan. Rantai ini pun berlanjut ke lingkungan kampus. Tindakan yang sering kita anggap sebagai solidaritas semu, seperti titip absen, mencontek saat ujian, hingga plagiarisme tugas, sebenarnya itu semua adalah bentuk korupsi dalam skala mikro. Jika hari ini kita merasa lumrah mendapatkan hak akademik tanpa kewajiban yang seharusnya, maka secara tidak sadar kita sedang melatih otot-otot melintas korupsi yang sama dengan para pelaku kejahatan kerah putih di luaran sana. Sebagai mahasiswa UBSI, kita memiliki peran ganda sebagai intelektual sekaligus pengawal moral. Ada 3 langkah konkret yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, revolusi akademik pribadi, yang artinya kita berhenti berbuat curang sekecil apapun. Dan yang kedua, membangun budaya kritik. Kita harus berani menegur rekan kita yang salah, karena solidaritas yang benar adalah kita saling menjaga dalam kebenaran. Dan yang ketiga, literasi anti korupsi, yaitu kita menyadari bahwa setiap rupiah yang dikorupsi berdampak langsung pada rusaknya infrastruktur, pendidikan, dan masa depan bangsa. Teman-teman, memutus rantai korupsi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini adalah perjuangan melawan arus budaya yang sudah telanjur keruh. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari komitmen-komitmen kecil yang konsisten.
Gelar sarjana yang akan kita raih nanti akan menjadi jauh lebih baik dan lebih bermakna dan bermartabat jika kita merupakan representasi dari kerja keras yang jujur. Mari kita kembalikan kehormatan di atas meja makan kita, di ruang-ruang kelas kita, dan di dalam hati kita masing-masing. Mari kita buktikan bahwa kejujuran adalah identitas utama mahasiswa Indonesia. Sekian presentasi dari artikel yang saya buat, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Mari kita pilih integritas di atas gengsi. Terima kasih.